Kenangan akan masa lalu menentukan ketenangan di masa mendatang. Dalam arti bahwa apa yang kita kenang, yang kita ingat-ingat, apa yang ada di dalam pikiran kita, itulah sebenarnya kendaraan atau sarana untuk ketenangan kita dapatkan. Karena setiap kali ketenangan yang kita bisa miliki itu berkaitan erat dengan pikiran kita, dengan akal budi, dengan kenangan-kenangan yang pernah kita simpan di dalam hidup kita. Begitu pula kalau kenangan yang buruk itu selalu memenuhi pikiran kita, maka kita tidak bisa tenang. Kalaupun ada ketenangannya, ya ketenangan yang buruk. Namun kalau kebaikan yang kita kenang, yang kita ingat, dan itu membuat kita merasa lega, maka ketenangan yang kita peroleh pun adalah ketenangan yang baik. Untuk itu kita sangat penting untuk bisa belajar mengenang apa yang tepat, mengenang sesuatu yang membuat kita bisa menjadi tenang. Saya Nikolas Kurniawan kembali menyapa di dalam Sabda Tuhan Menyapa hari ini. Kali ini dari Mazmur 103 ayat 1-5. Dari Daud, pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu, dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Mazmur 103 adalah mazmur yang sangat terkenal dari Daud, yang isinya merupakan puji-pujian kepada Tuhan. Berdasarkan apakah Daud memuji? Pengalamannya bersama dengan Tuhan. Dan ini yang menyebabkan puji-pujian itu terangkat dengan begitu panjang lebar di dalam Mazmur 103. Bukankah ini juga mengisyaratkan kepada kita bahwa pujian-pujian yang kita naikkan kepada Tuhan itu bila berangkat dan berasal dari pengalaman kita bersama dengan Tuhan akan menjadi sebuah puji-pujian yang hidup. Jadi sebuah puji-pujian yang bukan asal bunyi, tapi puji-pujian yang berasal dari bagaimana Tuhan berbunyi di dalam hidup kita lewat pengalaman-pengalaman yang kita lalui, yang kita pernah peroleh di dalam hidup. Dan Daud melukiskan dengan begitu luar biasa. Dia mengatakan, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Pengalaman berkaitan dengan batin, dengan hati. Pemahaman selalu berkaitan dengan pikiran-pikiran saja. Tapi kalau pengalaman itu adalah pikiran yang mendarat ke dalam batin atau ke dalam hati. Karenanya dilanjutkan dengan, pujilah Tuhan hai jiwaku dan jangan lupakan segala kebaikannya. Daud seolah mengajak setiap kita, para pembaca Mazmur ini, untuk selalu mengenang-enang kebaikan Tuhan. Jangan sampai lupa. Ini yang membuat kita merasa lega. Hari ini saat keburukan datang melanda hidup kita, atau hal-hal yang buruk yang kita tidak suka itu menimpa hidup kita, ingat kebaikan Tuhan. Apa saja kebaikan Tuhan menurut Daud? Tuhan mengampuni kesalahannya. Mungkin kita masih ingat bagaimana Daud jatuh di dalam dosa, tetapi Tuhan mengampuninya, menyembuhkan segala penyakitnya. Dan bukankah ini juga yang Daud alami, banyak penyakit yang dia hadapi, juga penyakit rohani, berkaitan dengan pelanggarannya, berkaitan dengan keluarganya. Dan dilanjutkan lagi dengan Tuhan yang menebus hidup dari lubang kubur. Bukankah Daud juga pernah mengalami bagaimana dia terhimpit sampai hampir dibunuh oleh Raja Saul, saingannya pada waktu itu, yang tidak ingin untuk posisi atau kedudukannya diambil oleh Daud sebagai pengganti raja yang berikutnya. Dan pengalaman apalagi yang Daud alami? Memahkotai dia dengan kasih setia dan rahmat. Ini yang Tuhan lakukan. Daud menyadari bahwa dia sebenarnya tidak layak, tidak pantas menjadi seorang raja, tetapi dimahkotai oleh kesetiaan Tuhan. Dia diangkat
menjadi seorang raja bukan karena kemampuan dia atau kelebihan dia sadar dia manusia biasa. Tetapi kasih setia dan rahmat Tuhan, kebaikan Tuhan itulah yang membuat dia diangkat jadi raja. Benar-benar hidup adalah anugerah, dan jabatan yang dia terima sebagai seorang raja juga adalah anugerah rahmat Tuhan. Dan bukan itu saja, Tuhan juga memuaskan hasratnya dengan kebaikan. Tadi Daud mengatakan jangan lupakan kebaikan Tuhan. Ingat terus, kenang terus kebaikan Tuhan. Dan ini dilanjutkan dengan perkataan, Tuhanlah yang memuaskan hasrat kita dengan kebaikan. Saat ketika kita mulai berpikir buruk, minta lagi kepada Tuhan, ingatkan lagi hal-hal yang baik yang pernah kita alami, yang Tuhan sudah kerjakan, sedang kerjakan, dan akan terus mengerjakannya di dalam hidup kita. Dan ditutup bagian ini sampai ayat 5 dikatakan, sehingga masa mudamu jadi baru seperti pada burung Raja Wali. Burung Raja Wali mengalami satu masa retreat di mana bulu-bulunya rontok dan dia sudah mulai tidak bisa kuat lagi untuk terbang, untuk mengambil makanan. Dan pada saat itu Tuhan memulihkannya lewat sebuah masa retreat bagi Raja Wali untuk dia kembali diperbaharui, untuk dia kembali yang tadinya hidupnya sekarat, penuh dengan ketegangan. Tuhan berikan ketenangan, dan saat tenang di mana dia tidak terbang tinggi tapi beristirahat, saat itulah dia dipulihkan. Inilah yang sebenarnya Tuhan ingin ajarkan lewat Mazmur 103 ayat 1-5 ini. Tuhan mau kita mengenang hal-hal yang baik agar kita bisa jadi tenang juga dengan cara yang baik dan tenang secara baik-baik. Sabda Tuhan hari ini mengajak kita untuk selalu mengenang kebaikan Tuhan dan tiap hari ingat apa yang Tuhan sudah kerjakan, kebaikan apa yang engkau sudah alami. Karena dari situlah maka hidup tenang akan makin jadi baik di dalam jiwa kita. Karena kita ingat yang baik-baik, tentu saja tenang pun makin jadi baik di dalam hati kita, dalam batin kita. Apa yang kita kenang itu menentukan bagaimana kita bisa tenang. Bila yang dikenang itu kebaikan Tuhan, maka ketenangan yang baik pula yang akan datang, tinggal di hati, menenteramkan. Mari saat kondisi apapun yang menimpa, hal-hal buruk, problem yang buruk, atau kondisi diri sendiri yang sedang buruk, ingat segala kebaikan Tuhan. Supaya makin kita kenang kebaikannya, makin kita tenang, dan makin baik pula keadaan kita. Tuhan mengasihi kita, kenanglah kebaikan Tuhan senantiasa, karena memang Dia tidak pernah berhenti berbuat baik untuk kita. Dan tetaplah tenang di dalamnya saat kita mengenang kebaikan-kebaikan Tuhan. Selamat mengenang dan selamat menjadi tenang. Tuhan mengasihi kita sekalian. Amin.